Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sebagian dari Anda kemungkinan tidak terlalu mengikuti peristiwa ini ya, karena fokus kasus ijazah Jokowi dan Hiruk-Pikuk menyusul penetapan trio RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. T. Fauzia Tiasuma, serta 5 orang pengacara dari TPUA yang menjadi tersangka ya di Polda Metro Jaya. Tapi kali ini saya ajak Anda untuk menengok sejenak kasus yang menimpa para hakim dan pejabat di pengadilan yang sedang disidangkan saat ini karena mereka menerima suap dari mereka yang berperkara. Ini juga soal yang sangat serius loh. Dan ini sekarang persidangan ini menjadi suatu ironi besar yang sedang dipertontonkan di hadapan publik Indonesia. Kita sedang menyaksikan sebuah drama yang menurut saya luar biasa pahit. Para penjaga gerbang keadilan, mereka yang sering disebut sebagai wakil Tuhan di dunia, hari-hari ini duduk di kursi terdakwa, dan yang lebih menarik, bukan untuk menyangkal perbuatannya, mereka justru menuntut perlakuan yang adil. Mereka mengeluhkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat, tidak manusiawi, bahkan tidak punya hati nurani. Ironinya tidak berhenti di situ saja. Para hakim itu mengeluh bukan ketika mereka dipaksa bertugas dalam kondisi yang tidak layak. Mereka ini mengeluh setelah menerima suap dalam perkara yang menyangkut kepentingan korporasi raksasa, setelah menyebabkan putusan bebas bagi perusahaan-perusahaan ekspor minyak sawit mentah, CPO, setelah merusak bukan hanya satu perkara tapi seluruh sendi kepercayaan publik terhadap peradilan. Kenapa mereka sekarang justru merasa mereka diperlakukan tidak adil? Oke, supaya lebih clear, supaya lebih jelas duduk perkaranya, kita mulai dari apa yang paling aktual saat ini ya. Mereka itu pada kemarin sidang tanggal 19 November 2025, mereka menyampaikan duplik. Dan satu persatu para terdakwa menyampaikan keluhannya terhadap tuntutan jaksa. Ada Muhammad Arif Nuryanta, ini mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menilai tuntutan 15 tahun penjara sebagai sesuatu yang tidak adil. Ada 3 hakim tipikor, yakni Juyamto, Agam Sarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Ini semua hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ini yang memutus perkara CPO dan kini juga menjadi terdakwa suap. Ada pula Wahyu Gunawan, panitera muda perdata di PN Jakarta Utara, yang dituduh ikut mengatur arus suap. Dari sini aja kita mulai tahu, loh, rupanya udah lintas pengadilan ya untuk ngatur perkara semacam ini gitu. Kelima orang ini adalah satu rangkaian lengkap aparatur peradilan. Ketua pengadilan, panitera, dan 3 majelis hakim. Inilah 5 posisi strategis dalam satu ekosistem peradilan. Ketua pengadilan negeri itu ya mereka itu biasanya menentukan susunan majelis. Panitera mengatur administrasinya. Hakim-hakim ya tentu saja ini yang memutus perkara. Ketika kelimanya berada dalam satu pusaran suap, ini bukan sekedar tidak pidana lagi, ini adalah runtuhnya satu institusi yang digerogoti dari dalam. Dan disinilah kejanggalan pertama narasi para terdakwa itu muncul. Mereka mengeluhkan tuntutan yang dianggap terlalu berat. Mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil. Mereka menilai jaksa tidak mempertimbangkan sikap kooperatif. Bahkan ini Juyamto, ini mantan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyebut bahwa jaksa itu tidak punya hati nurani. Luar biasa sekali nih Pak Juyamto. Tetapi publik, Anda, saya juga tentu boleh bertanya dong, sejak kapan hakim, penjaga moral keadilan, diposisikan sebagai pihak yang pantas mengeluh tentang beratnya tuntutan? Sebelum kita masuk ke bagian itu, kita harus menjelaskan dulu ya, siapa sih mereka ini, supaya Anda yang memang nggak terlalu memperhatikan kasus ini nggak terlalu bingung. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung itu menetapkan 5 penerima suap. Mereka adalah Muhammad Arif Nuryanta, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Gunawan, panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan 3 orang majelis hakim tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Juyamto, Agam Sarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Kelima orang inilah yang menerima suap dari pihak pemberi, yakni 2 advokat, Arianto Bakri dan Marcela Santoso, yang kemarin juga kasusnya rame banget. Nah, kemudian juga ada divisi legal dari Wilmar Group, namanya Muhammad Syafi'i. Anda ingat ya, Wilmar Group ini bersama dengan beberapa perusahaan minyak kelapa sawit lainnya, kemarin itu kan korupsinya itu disita oleh Kejaksaan Agung sampai 13 triliun, ya, yang kemudian
waktu itu diserahkan kepada Menteri Keuangan di depan Presiden Prabowo Subianto yang uangnya numpuk segunung begitu ya. Ini bagian kali kasus itu. Saya kira ini penting kita jelaskan ya, karena pasti orang bingung siapa yang hakim, siapa yang panitera, dan siapa yang ketua pengadilan. Dan siapa yang sebenarnya memutus perkara, siapa yang menentukan majelis. Dan ketika kita melihat strukturnya tadi, kita nggak bisa nyebut kasus ini adalah satu oknum. Biasanya pakai istilah oknum gitu ya. Tapi ini sistematis, TSM ya, terstruktur, lengkap dan masif ini. Karena semua struktur di pengadilan terlibat, mulai dari ketua pengadilan, majelis hakim, dan panitera. Cuman yang kasus ini paniteranya dari pengadilan yang lain, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Makanya saya bilang ternyata mafia semacam ini udah lintas pengadilan ya. Di antara mereka udah saling tahu siapa-siapa yang pintu masuknya dari mana nih kalau mau main, mau nyuap dan supaya dibebaskan dalam kasus yang sedang mereka hadapi. Dan di antara nama-nama itu ada satu figur yang menghadirkan ironi yang menurut saya sangat dramatis, Pak Hakim Juyamto. Kenapa saya sebut Pak Juyamto ini dramatis? Bayangkan pada tanggal 31 Januari 2025, Juyamto itu diumumkan lulus sebagai doktor ilmu hukum dari Universitas 11 Maret Solo. Dia membacakan disertasi setebal ratusan halaman dengan judul Model Pengaturan Penetapan Tersangka oleh Hakim pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Responsif. Dalam ujian terbuka itu, di hadapan guru besar, dia berkata, sebagai hakim, hati nurani saya terusik. Bayangkan dia, ini kan berarti dia spesialisasinya adalah bidang korupsi, ya, dengan disertasi semacam itu. Tapi ternyata kemudian dia terbukti menjadi hakim yang disuap, dan karena kemudian sebagai imbalan karena dia membebaskan kasus korupsi. Kan ini ironis banget ya, vonis lepas istilahnya seperti itu. Dan yang lebih ironi lagi, itu dia juga menulis buku berjudul Kesaksian Perjuangan, yang dia susun dan diterbitkan pada tahun 2022. Tentang panjangnya proses perjuangan hakim menuntut independensi dan kesejahteraan. Dia menceritakan bagaimana pada tahun 2010 dia dan sejumlah hakim muda memulai perlawanan moral untuk menuntut keadilan bagi profesinya. Di buku itu dia menceritakan perjalanan 23 tahun sebagai hakim tanpa satupun sanksi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2024 dia menerima Satya Lencana Karya Satya 30 langsung dari Presiden Joko Widodo. Di beberapa media, Juyamto ini bahkan pernah digambarkan sebagai hakim jujur, hakim yang berani bersuara soal independensi, hakim yang bersih, dan hakim yang idealis. Sosok yang kontras dengan potret suram peradilan kita. Jarang pada waktu itu digambarkan seperti itu, ada hakim seperti Pak Juyamto ini. Tapi begitu cepat hidup ini berubah, atau sebenarnya kita tidak tahu saja apa yang terjadi di belakang layar ya. Karena hanya 2 bulan 14 hari atau 13 hari setelah menyandang gelar doktor, tanggal 13 April 2025 dia ditahan Kejaksaan Agung sebagai tersangka suap perkara CPO. 2 minggu kemudian pada 28 April dia menjalani rekonstruksi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan pada rekonstruksi itu terlihat bagaimana uang suap dibagi dalam bentuk dolar Singapura. Kisah 23 tahun tanpa sanksi itu runtuh bukan oleh fitnah, bukan oleh tuduhan kosong, tapi oleh dugaan bahwa dia ikut menerima bagian dari suap yang membuat 3 korporasi terbebas dari jerat hukum. Saya kira ini sebuah tragedi yang tidak hanya menyakitkan bagi Juyamto, tetapi bagi seluruh institusi peradilan, dan juga bagi kita yang berharap ada hakim yang masih jujur, yang bisa menegakkan keadilan. Nah, pada persidangan 5 November 2025, Juyamto itu bahkan menyerahkan bukunya kepada majelis hakim dan kepada jaksa. Dia bercerita tentang perjalanan panjangnya, tentang perjuangannya, tentang rasa tidak pernah mendapat sanksi, tentang kesetiaannya pada etika profesi. Tetapi semua itu kini tidak mampu menghapus fakta bahwa dia duduk sebagai terdakwa suap. Dan dia berkata, saya tidak minta hukuman yang paling ringan, saya hanya minta putusan yang seadil-adilnya. Tapi publik justru bertanya, keadilan untuk siapa? Karena dalam setiap suap yang diterima hakim, yang dirugikan bukan hanya negara, bukan hanya para korban perkara, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang berharap hukum ditegakkan secara jujur. Itu kasusnya Pak Juyamto, mantan hakim Juyamto. Ironi berikutnya muncul dari sosok Muhammad Arif Nuryanta. Ini dia sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dupliknya pada 19 November 2025, pengacara Arif, Filipus Sitepu, menilai tuntutan 15 tahun penjara terlalu berat. Dia membandingkan dengan kasus Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,
yang dituntut 7 tahun penjara meskipun dia dijerat 2 pasal. Sementara Arif hanya dijerat 1 pasal 2 kali lipat lebih berat. Ini juga vonis lepas ya yang di Surabaya ini ya. Kasus seorang anak anggota DPR pada waktu itu yang menganiaya teman perempuannya sampai meninggal dunia. Tetapi argumen dari pengacaranya Pak Arif Nuryansyah ini mengabaikan satu fakta penting yang tidak bisa dibantah. Arif ini bukan hakim biasa, walaupun dia menyatakan dia nggak terima suap kok ya. Tapi dia adalah ketua pengadilan negeri, posisi paling strategis dalam struktur pengadilan. Dia orang yang menentukan siapa majelis hakim, siapa yang menangani perkara, siapa memimpin sidang, dan menurut konstruksi jaksa, Arif bukan hanya mengetahui suap itu, tetapi juga diduga ikut menerima bagian. Nah kalau seperti itu kita udah mulai curiga sejak awal sudah ada niatan untuk melakukan itu dengan janji-janji. Jadi dia memilih siapa-siapa majelis hakimnya yang nanti dia bisa atur. Dalam struktur peradilan, pelanggaran ketua pengadilan selalu lebih berat dong dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim anggota. Hakim anggota biasa bisa saja tersandung suap. Itu aja udah berat ya hakim loh namanya ya. Pokoknya tetap berat namanya hakim. Tetapi kalau kemudian ketua pengadilan ikut terlibat, itu bukan sekadar pelanggaran pidana. Itu adalah pengkhianatan terhadap institusi yang dia pimpin. Terhadap amanah negara yang dia sampaikan. Juga amanah dari Tuhan yang Maha Esa. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan mereka sering disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan kok seperti itu. Oleh karena itu perbandingan Arif dengan Rudi Suparmono justru memperlihatkan bahwa pengacara Arif gagal memahami atau sengaja menutup mata bahwa bobot moral dan tanggung jawab seorang ketua pengadilan tidak dapat dibandingkan dengan pejabat pengadilan lainnya. Kasus ini betul-betul memang selain mengharu biru juga betul-betul menimbulkan emosi ya. Mengadu-adu emosi kita lah. Dan salah satunya itu reaksi yang paling emosional itu berlangsung pada sidang tanggal 22 Oktober 2025 ketika Hakim Effendi, ketua majelis hakim yang mengadili kasus ini, menangis di ruang sidang. Dia berkata, selama saya jadi hakim, inilah persidangan yang paling berat bagi saya. Dia mengakui bahwa ia mengenal para terdakwa ini. Mereka koleganya. Yang mereka ini pasti sama-sama mulai sebagai hakim sejak awal masih muda, hakim yang masih idealis begitu ya, dari keluar dari fresh dari perguruan tinggi gitu. Tapi sekarang ternyata mereka harus duduk di yang satu di meja hakim, yang satunya duduk sebagai terdakwa. Mudah-mudahan ini saya doakan ya Pak Hakim Effendi, tapi sekaligus saya mengingatkan jangan terjadi, jangan ironi lagi kemudian Anda juga nanti suatu hari Anda mesti duduk di meja terdakwa dan hakim yang mengadili Anda nangis juga seperti Anda. Dan nanti tiba-tiba hakim yang mengadili Anda yang nangis itu nanti juga jadi terdakwa lagi dan yang mengadilinya nangis lagi. Ini karena kenapa saya mengingatkan, karena ini korupsi itu menjadi sistemik. Ya kalau Pak Effendi ini bisa wajar nangis karena orang-orang ini selama bertahun-tahun dia temui di ruang lingkup peradilan. Tangisnya itu bukan hanya tangis pribadi, tapi itu kita bisa artikan tangis itu adalah simbol dari runtuhnya kepercayaan internal hakim terhadap temannya sendiri. Di tengah semua itu, para terdakwa justru mengeluhkan bahwa tuntutan jaksa tidak punya hati nurani. Padahal dalam etika kehakiman di seluruh dunia, prinsip yang berlaku adalah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin berat tanggung jawab moralnya. Hakim itu bukan orang biasa loh. Hakim bukan pegawai administratif. Hakim itu adalah penjaga terakhir sebuah negara hukum. Dan disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ini saya ingin mengajak Anda untuk membandingkan dan memahami betapa seriusnya posisi moral hakim. Dan ini kita bisa melihat misalnya yang terjadi di negara-negara lain. Saya ambil Cina misalnya, negara yang dikenal sangat keras terhadap tindak pidana korupsi. Pada tahun 2021, seorang hakim senior di Jiangsu itu dijatuhi 14 tahun penjara karena menerima suap dan memanipulasi berkas perkara. Pada tahun 2014, seorang pejabat peradilan tinggi dihukum seumur hidup karena menyalahgunakan jabatan. Di Cina, hakim korup dianggap bukan hanya pelaku korupsi, tetapi pengkhianat negara. Standar hukuman mereka jauh melampaui standar pidana umum. Jadi saya kira Pak Arif juga harus paham soal itu. Pak Yuyamto dan kawan-kawannya harus paham. Bagaimana dengan negara demokrasi? Kalau Cina kan memang main hajar aja ya, pakai hukum mati, hukum mati. Nah kita ambil di Amerika Serikat, yang ini sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Tempat independensi yang hakim itu dianggap sangat sakral. Pada tahun 2008 sampai 2011, dunia hukum di Amerika Serikat diguncang oleh yang disebut skandalnya Kate for Case atau Kate for Case skandal.
ketika dua hakim namanya Mark Chiavarella dan Michael Conahan menjebloskan ratusan anak ke pusat penahanan, ke tempat-tempat tempat tahanan demi mendapatkan uang komisi. Mereka ini kemudian dihukum 17 tahun dan 28 tahun penjara. Nggak ada kompromi, tidak ada permintaan belas kasihan yang dikabulkan. Karena ketika hakim korup, maka seluruh sendi negara hukum itu runtuh. Jadi ketika para hakim di Indonesia hari ini mengeluh bahwa tuntutan 12 tahun atau 15 tahun itu terlalu berat, maka sebenarnya mereka lupa bahwa di negara manapun, baik Cina yang otoriter maupun Amerika yang demokratis, hakim korup dihukum paling keras. Karena kerusakan moral hakim bukan hanya merusak perkara, itu merusak sendi-sendi hukum sebuah negara. Pada akhirnya kasus suap vonis lepas CPO ini bukan sekedar drama pengadilan. Ini adalah potret gelap dari apa yang terjadi ketika pejabat struktural, panitera, dan 3 hakim majelis bersatu dalam satu mata rantai kejahatan bernama suap, bernama korupsi. Ini adalah tragedi tentang bagaimana seorang doktor ilmu hukum, penulis buku Perjuangan Integritas, menerima satya lencana, bisa runtuh dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah meraih gelar akademis tertingginya. Dan ketika orang-orang seperti ini, kemudian dia duduk di ruang sidang dan berkata bahwa tuntutan itu terlalu berat, bahwa jaksa tidak punya hati nurani, bahwa mereka adalah korban ketidakadilan, maka kita harus bertanya, jika hakim saja menuntut belas kasihan, lalu kepada siapa rakyat harus meminta keadilan? Karena keadilan tidak runtuh ketika penjahat masuk penjara. Keadilan itu runtuh ketika penjaganya, seorang hakim, itu mengkhianatinya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.